Iblis merupakan buah si malakama. Siapapun makhluk hidup yang memakannya akan mendapatkan kekuatan yang misterius. Namun sebagai gantinya mereka akan kehilangan kemampuan untuk berenang. Nah, pada video kali ini, disclaimer dulu ya sebelum kita melanjutkan hubungan yang lebih serius. Jadi, what if atau seandainya kru bajak laut topi jerami memakan buah iblis? Buah iblis apa yang cocok untuk mereka? Di mana kekuatan bertarung mereka akan meningkat drastis dan sinkron dengan kemampuan mereka saat ini. Dan sekali lagi, Mimin tekankan jika video ini bukanlah video teori, karena tidak mungkin seluruh kru akan memakan buah iblis. Jika itu benar, maka ketika mereka terlempar ke laut, wassalam sudah. So, this video is just for fun, okay? Sembari Mimin relaksasi otak, siapa tahu Mimin dapat wangsit untuk membuat teori selanjutnya. Yang pertama adalah Roronoa Zoro. Zoro merupakan seorang samurai dengan teknik 3 pedang atau Nitoryu. Dia memiliki mimpi untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Karakter yang memiliki hobi tidur dan meminum miras oplosan ini mempunyai kekuatan fisik yang tidak perlu diragukan lagi. Contoh kasusnya seperti pada saat arc Thriller Bark yang merupakan salah satu momen epik dari Zoro. Zoro mengorbankan dirinya untuk menanggung semua luka dan kelelahan milik Luffy yang sudah diekstrak oleh Kuma. Di mana saat Sanji tersadar dari pingsannya, dia melihat Zoro masih sadar dan tegak berdiri meskipun dirinya dipenuhi dengan luka. Ya, meskipun beberapa saat setelahnya Zoro masuk ke dalam mode sakaratul mautnya. Meskipun kekuatan fisik Zoro sangat baik, namun Zoro lebih memilih untuk menahan serangan musuh yang datang daripada menghindari serangan tersebut. Karena pada SBS, Oda mengatakan jika Zoro lebih unggul di penguasaan Haki Busou ketimbang Haki Kenbunsoku-nya. Selain Haki Kenbunsoku-nya yang kurang mumpuni, Zoro memiliki satu kelemahan yang sepertinya sudah menjadi penyakit bawaan Zoro sejak orok. Ya, Zoro selalu tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lalu, buah iblis apa yang cocok untuk Zoro yang tidak hanya menutupi kelemahan Zoro ini, sekaligus meningkatkan daya serangannya? Yang pertama adalah Neko-Nekonomi model Leopard milik Rob Lucci atau Neko-Nekonomi model Tiger. Karena selama ini Zoro sering dikait-kaitkan dengan maung, seperti diperlihatkan pada cover Color Sprite dalam One Piece chapter 651. Perumpamaan hewan untuk Roronoa Zoro adalah macan Chisewu. Zoro sangat cocok memakan buah iblis tipe Zoan. Selain kekuatan fisiknya akan meningkat drastis, buah iblis tipe Zoan memiliki ketangguhan dan regenerasi yang sangat baik. Hal tersebut dapat menutupi kekurangan Zoro dalam hal Kenbunsoku hakinya. Karena ketika dia terkena bacokan dari pendekar pedang yang lain, maka kemampuan regenerasi dari buah iblis tipe Zoan-nya akan sangat berguna. Selain itu, model hybrid dari kekuatan buah iblis Neko-Nekonomi tak akan merubah style bertarung Zoro yang menggunakan teknik 3 pedang atau Nitoryu, sehingga sangat cocok untuk dirinya. Buah iblis yang kedua adalah Supa-Supa Nomi. Buah iblis tipe Paramecia ini mampu membuat penggunanya memanipulasi anggota tubuhnya menjadi tajam seperti pedang. Buah iblis yang dimakan oleh Dash Bones atau lebih dikenal dengan nama Mr. One ini lumayan cocok dengan Zoro. Ingat, jika seluruh pedang milik Zoro adalah hasil dari giveaway, mulai dari Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, kemudian Yubashiri yang digantikan dengan Susui, dan yang terakhir pedang Enma. Coba pikirkan, jika tiba-tiba semua pedangnya diminta kembali oleh pemiliknya. Nah, jika si rambut lumut ini memakan buah iblis Supa-Supa Nomi, dirinya akan tetap bisa menggunakan style 3 pedangnya. Yang berbeda hanyalah posisi dari pedang ketiganya, yang biasanya terletak di mulutnya. Dengan buah iblis Supa-Supa Nomi, pedang ketiganya akan berpindah di bagian bawah perutnya. You know lah what I mean. Kemudian buah iblis yang paling GG jika dimakan oleh Zoro adalah buah iblis tipe Paramecia Barabara Nomi, yang dimiliki oleh pengguna Housoku Hoki terkuat yaitu Lord Dibagi. Buah iblis ini membuat pemakannya kebal terhadap tebasan benda tajam dan dapat membuat bagian tubuhnya saling LDR-an. Nah, jika Zoro memakan Barabara Nomi, hal ini seperti cheat baginya. Bahkan, Mihawk akan langsung tunduk dan memberikan gelar pendekar pedang terhebat pada Zoro, karena Zoro tak akan bisa tertebas oleh Mihawk. Kru Mugiwara selanjutnya adalah Nami. Setelah 2 tahun magang di lembaga BMKG dunia One Piece, Nami tak hanya piawai dalam meramalkan cuaca, namun saat ini mampu memanipulasi cuaca meskipun skalanya tidak besar. Sehingga buah iblis yang cocok untuk Nami adalah buah iblis yang berhubungan dengan cuaca. Nami lebih sering mengeluarkan Thunderbolt temponya, apalagi semenjak Zeus menjadi budaknya Nami. Jadi, Goro-Goro Nomi milik Enel sangat cocok untuk Nami. Nami bersama Usopp dan Chopper termasuk ke dalam trio penakut di dalam kru bajak laut topi jerami. Sehingga kekuatan buah iblis Logia akan cocok untuk Nami karena serangan-serangan yang tak menggunakan Busou Haki
tak akan mempan padanya. Selain itu, Soru-Soru Nomi milik Big Mom juga sangat klop dengan Nami. Jika Nami bisa menguasai Zeus dan Prometheus sepenuhnya, maka Nami akan menjadi overpower, di mana Nami bisa menggabungkan kekuatan sorcery kelima tak dengan Zeus dan Prometheus untuk memanipulasi cuaca dalam skala besar. Kemudian buah iblis yang cocok untuk Nami adalah Yuki-Yuki Nomi. Yuki-Yuki Nomi adalah logia salju yang sebelumnya dimiliki oleh Monet. Banyak spekulasi yang beredar jika buah iblis Yuki-Yuki Nomi tumbuh di kebun jeruk milik Nami dan tanpa sengaja akan dimakan oleh Nami. Karakter selanjutnya yang akan Mimin bahas adalah Sanji. Saat ini kekuatan yang paling menonjol dari Sanji adalah kemesumannya. Bahkan setelah dirinya mendapatkan warisan dari keluarganya yang dikemas di dalam kaleng Kongguan pun malah meningkatkan kemampuan mesumnya hingga sampai batas maksimal. Nah, Sanji berhasil menggapai impiannya berkat teknologi Germa Double Six. Berarti buah iblis Yuki-Yuki Nomi bisa kita coret dari daftarnya. Lalu, buah iblis apa yang cocok untuk Sanji? Sanji memiliki kekurangan dalam hal kekuatan fisik, dan dalam kolom SBS, Sanji lebih dominan pada penguasaan Kenbun Soku Hakinya jika dibandingkan dengan Bosho Sokunya. Sehingga buah iblis Netsu Nomi milik Charlotte Oven sangat cocok untuk Sanji. Netsu Nomi mampu membuat penggunanya memanipulasi panas pada tubuhnya, dan ini sangat sinkron dengan kemampuan Diable Jambe milik Sanji, sehingga akan menjadi lebih panas. Selain itu, kekuatan fisik Sanji pun akan meningkat, serta akan mengurangi resiko Sanji mengalami patah tulang, di mana setelah time skip saat Sanji berbenturan kaki dengan Virgo serta Doflamingo yang memiliki haki buso yang lebih kuat dari Sanji, tulang kakinya mengalami keretakan. Selain itu, kekuatannya sangat multiguna karena dapat digunakan oleh Sanji untuk memasak dan menghemat pengeluaran Nami untuk membeli gas LPG. Pasti Sanji akan disayang oleh Nami. Selanjutnya adalah buah iblis Sui Nomi. Buah iblis milik Shenoro Pink ini juga cocok untuk Sanji. Sanji merupakan perenang yang hebat, dan jika kekuatan ini dikombinasikan dengan Red Suit Sanji yang bisa menghilang, pasti akan sangat-sangat membingungkan lawannya. Bayangkan Sanji yang memiliki kemampuan skywalk dan berenang di daratan serta dalam keadaan menghilang, pasti musuhnya akan pusing 7 keliling. Serta kemampuan berenang di daratan ini akan memudahkan dirinya untuk mengintip Nami serta Robin di kamar mandi. Kru Mugiwara selanjutnya adalah Usopp. Salah satu karakter yang kemampuan Housoko Hoki-nya bisa disejajarkan dengan Lord Buggy. Ini memiliki spesialisasi sebagai seorang sniper, serta haki Kenbun Sokunya sudah terunlock saat di Arc Dressrosa, sehingga dengan memakan buah iblis yang sesuai maka kekuatannya akan bisa menyaingi status kehokiannya. Buah iblis yang paling cocok untuk Usopp adalah Giro Nomi. Giro Nomi membuat penggunanya dapat melihat kemana saja. Bahkan Viola dapat melihat dengan radius 1 pulau Dressrosa. Jika hal ini dikombinasikan dengan kemampuan sniper milik Usopp, pasti Usopp akan sangat overpower. Serta jika Usopp menyalahgunakan kekuatan ini, dia dapat melihat melon gratis setiap hari di kapal Thousand Sunny, dan akan mengalahkan kadar kemesuman milik Sanji. Selain itu, Giro Nomi memperbolehkan penggunanya untuk melihat isi hati seseorang. Dengan kekuatan ini, kemampuan tipu menipu milik Usopp pun akan jauh lebih tinggi persentase keberhasilannya. Selanjutnya adalah buah iblis Mato Nomi. Buah ini mampu membuat penggunanya mengenai target dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun. Bahkan Usopp sambil kayang pun bisa mengenai target yang sudah ia tandai sebelumnya. Ya, buah ini memang cheat untuk seorang sniper, tapi untuk Usopp yang penakut, buah iblis ini pun bisa menjadi solusi untuknya. Kru topi jerami selanjutnya adalah Franky. Franky adalah seorang cyborg hentai yang mampu menciptakan barang-barang yang keren. Buah iblis milik Eustace Captain Kidd sangat cocok untuk dirinya. Kekuatan yang berbasis magnet ini mampu membuat Franky dapat menciptakan sebuah Gundam dari barang-barang rongsokan yang ada di sekitarnya. Selain itu, buah iblis Gasha Nomi milik Douglas Bullet akan cocok dengan Franky. Franky bisa menciptakan apapun menggunakan buah iblis ini. Lalu, buah iblis Kira Nomi milik Daimon Jozu pun sepertinya dapat meningkatkan kekuatan serangan dari Franky. Kru Mugiwara selanjutnya adalah Jinbe. Jinbe adalah seorang manusia ikan dan akan sangat menurunkan kekuatannya jika dirinya memakan buah iblis. Maka Mimin membiarkan Jinbe begitu apa adanya, agar jika seluruh kru topi jerami tak sengaja tercebur ke lautan, masih ada sosok Jinbe yang dapat menyelamatkan mereka. Kalau pendapat nakama, kira-kira buah iblis apa yang cocok untuk Jinbe? Jika kalian menginginkan dirinya untuk memakan buah iblis, tuliskan di kolom komentar ya.